dialog-dialog dan pernyataan-pernyataan keprihatinan itu di stop, diakhiri aja. Diakhiri saja. Nggak akan bisa merubah dan tidak akan diperdulikan oleh Pak Jokowi. Ada proses impoverishment. Proses pemiskinan rakyat yang dilanggar terutama pasal 33. Yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan common enemy itu adalah kepala negara Jokowi dan antek-anteknya. Sekarang yang kita hadapi bukan negarawan, yang kita hadapi ya rezim yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saya sedang bertandang pagi-pagi ke rumah Profesor Sri Edi Suasono. Beliau kan kita tahu ya, selain ekonom, guru besar UI, Fakultas Ekonomi, Prof ya. Tapi yang nggak kalah penting juga bukan bermaksud membanggakan leluhur, tapi fakta sejarah beliau adalah menantu dari proklamator kita dan wakil presiden pertama kita, Bung Hatta ya, aktivis juga ya. Tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol-ngobrol off air, jadi beliau sempat cerita lumayan panjang dan tidak terlalu berlebihan kalau disebut Bung Hatta itu fathers of the founding fathers. Wah, menarik ya. Tapi kita kali ini tidak bicara soal Bung Hatta karena kemarin semalam kalau nggak salah ada komunikasi dengan Prof Edi tentang keprihatinan beliau terhadap situasi terakhir ini, Prof ya. Iya. Gimana, Prof, menurut Prof Edi? Ya, saya kira dialog-dialog dan pernyataan-pernyataan keprihatinan, dialog-dialog yang dilakukan oleh kelompok 100 dan ada berbagai kelompok 100 sekarang, pernyataan-pernyataan keprihatinan dan lain-lain itu di stop, diakhiri aja. Diakhiri saja. Nggak akan bisa merubah dan tidak akan diperdulikan oleh Pak Jokowi. Kasarnya nggak digubris gitu ya? Oh, nggak digubris sama sekali. Oleh karena itu, saya menyarankan rakyat secara tegas minta diperhatikan hak-haknya, yaitu hak untuk mendapat perhatian dari penguasa. Penguasa harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, sekarang bangsa Indonesia tidak dilindungi. Miskin ya miskin aja. Atau dibuat miskin, Bang Prof? Ya, pemiskinan itu. Pemiskinan. Ya, ada proses impoverishment. Proses pemiskinan rakyat. Dan itu tumpah darah tidak dilindungi. Apa yang maksudnya? Ya, kan ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tumpah darahnya kan digade-gadekan. Oh, sumber daya alam itu ya? Iya, dijualin, ditebangin, dirusak. Jadi sama sekali bangsa Indonesia menderita. Dan itu sama sekali tidak istilah undang-undang dasar kita dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dan dilanggar, konstitusi dilanggar. Beberapa kali dilanggar. Dan pesan konstitusi tidak dilaksanakan. Yang dilanggar terutama pasal 33. Yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai negara dan dimanfaatkan. Untuk sebesar. Sekarang tidak dikuasai oleh negara karena digadekan.
dan tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, kita tahulah untuk sebesar-besar kemakmuran siapa, itu kan kita tahu itu. Ya. Nah. Dan pesan-pesan konstitusi tidak dilakukan, terutama pasal 27 ayat 1 tentang bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak ya, dan berhak atas pekerjaan dan kemakmuran. Itu tidak dilakukan. Jadi pesan-pesan konstitusi diabaikan saja, kecuali dilanggar, pesan lain tidak dilaksanakan, bahkan diabaikan. Nah, saya sudah lama dan sudah disiarkan juga, penjenengan juga menyiarkan, ya, bahwa kira-kira 2 tahun yang lalu saya sudah bilang presiden harus di-impeach, harus dimakzulkan karena melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, saya sebagai ketua umum suatu perguruan di Indonesia, swasta ya, sebagai ketua umum itu banyak dicela oleh anggota-anggota, oleh cabang-cabang perguruan. Mereka mengatakan gara-gara saya anti pemerintah, maka nggak dapat bantuan. Kami tidak dapat bantuan. Loh, perguruan itu sejak awal adalah bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan. Jadi kalau kemerdekaan terancam, ya perguruan itu harus bergerak. Wah, mantap. Iya kan? Betul. Jadi sekarang setelah makin jelas pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, alhamdulillah mereka menyadari tanggung jawab sebagai warga negara, ya, kesadaran nasional bangkit kembali, dan alhamdulillah mereka setuju bahwa presiden, kepala negara, harus memenuhi tuntutan rakyat. Nah, itu kan kesalahan dari Undang-Undang Dasar 2002. Dan siapa yang membuat Undang-Undang Dasar 2002? Kan kita semua tahu bahwa itu adalah undang-undang pesanan. Dipesan oleh kelompok-kelompok tertentu yang pengen menjadikan Indonesia sebagai kapitalis sejati. Ini orang tuanya udah terlalu semangat ini. Beliau 84 tahun, saudara sekalian, jangan salah. 84 tahun, Masya Allah, masih semangat. Kalau masing-masing bersatu, sekarang itu ada pandangan, pandangan dari orang Jogja, budayawan Jogja itu siapa itu? MH. Ya, ada MH ngomong sendiri, sana ngomong sendiri, ini ngomong sendiri, ini ngomong sendiri. Maka sungguhnya harus dapat bersatu, membentuk suatu common enemy. Dan common enemy itu adalah kepala negara Jokowi dan antek-anteknya. Indonesia dalam keadaan bahaya. Indonesia dalam keadaan kritis. Indonesia terancam hilang. Ya, kemerdekaan dan kedaulatan sudah digadaikan. Jadi rakyat harus menyelamatkan Republik Indonesia sekarang. Yang kita hadapi bukan negarawan, yang kita hadapi rezim yang zalim, rezim yang ingin mempertahankan kekuasaan. Justru bukan yang legowo. Malah membangun dinasti membangun dinasti dan mempertahankan. Oke, Prof, sebagai penutup, apa saran Prof buat kita semua rakyat Indonesia menghadapi situasi seperti ini? Ya, rakyat harus bersatu dan mendesak Jokowi. Prof, terima kasih banyak wajangannya pagi ini. Nonton Bang Edi channel yang saya hormati, yang saya banggakan. Ini kesempatan langka betul buat saya. Memang
Prof Edi ini sebetulnya cukup intens, cuman masih sebatas banyakkan WA saja ya hubungan kita kan. Cuman karena ini ada sedikit khusus, saya minta sowan dan beliau terima pagi ini dan kita mendapatkan bukan cuma sekedar pencerahan, tapi semangat dari seorang yang sudah sangat sepuh dibanding kita usianya 84 tahun. Betul. Nah, itu para pemirsa harus tahu bahwa ketika saya memperingati 50 tahun perkawinan saya dengan istri saya, yang berdoa adalah Mas Edi Mulyadi. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak ya. Ya, Sehat panjang umur. Terima kasih. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.